Aku sayang dia, aku cinta dia, aku siap melakukan apapun demi dia. Apapun. And you? What would you do for love? Inilah kata-kata yang sering diglorifikasi menjadi kebenaran umum, teman-teman. Dimana kalau kita beneran cinta sama seseorang, kita harus menerima apapun keadaannya dan harus cinta tanpa alasan serta rela mengorbankan apapun demi dia. Padahal cinta seperti itu tidak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Itu terlalu utopis. Itu hanya khayalan di film-film. 10 days or 1 week or 1 day. I want you to spend it with me. Tapi ada satu karakter di anime atau film yang bisa kita pelajari untuk memahami bagaimana itu cinta yang benar, cinta yang sehat, dan juga cinta yang setia. Dan karakter itu tidak lain dan tidak bukan adalah Mikasa Ackerman. Omae no nanda? あなたは家族。 Kita tahu kalau keluarga Mikasa itu dibunuh oleh penculik, dan dia sendiri hampir dijual sebagai budak. Waktu itu dia sendirian dan takut, tidak ada jalan keluar, sampai Eren datang untuk menyelamatkannya. Erenlah juru selamat Mikasa, Erenlah rumah Mikasa, Erenlah makna dari kehidupan Mikasa. Dialah yang memberikan kehangatan dalam hidupnya. Sejujurnya saya rasa banyak dari kita yang relate dengan keadaan tersebut. Walaupun dunia kita jauh dari Attack on Titan, dan mungkin kondisi kita sedikit lebih baik daripada Mikasa, hidup bisa jadi sangat berat. Walaupun hanya skala kecil dari situasi yang kita alamin, tidak sulit untuk memahami tentang kesakitan dan kekhawatiran tersebut. Kita bisa mengerti karena kita sendiri mengalami masalah yang membentuk kita, sehingga perspektif kita terhadap dunia juga berubah. Di momen-momen rendah dan hancur inilah, kita mencari lagi makna kehidupan dan mencari alasan untuk bertarung. Itulah teman-teman dunia yang kejam. Tetapi, dunia juga indah. Dan demi keindahan itulah kita bergerak maju. Mimpi kita, keluarga kita, kebahagiaan kita sehari-hari yang kita lakukan, mau itu besar atau kecil. Dan untuk Mikasa, kebahagiaan itu banyak berasal dari orang-orang yang ia cintai. Sehingga ia akan tetap melindungi mereka, berapapun harga yang harus dibayar. Itulah harga sebuah cinta, terlebih cinta yang begitu mendalam. 私に生き方を教えてくれてありがとう。 Ironisnya, cinta yang begitu mendalam inilah yang menjadi batu sandungan seorang Mikasa. Dia menaruh seluruh kebahagiaannya di beberapa orang, terlebih Eren. Sampai segitunya ketika Arthros waktu dia mengira Eren sudah mati, Mikasa kehilangan keinginan untuk hidup. Tanpa kebahagiaan itu, dia gak ada alasan lagi buat bertarung. Di pikirannya, ya mending mati aja lah. Tapi dia bukan mau mati pasrah, melainkan lebih ke mati bahagia. Karena dia udah menjalani hidup bareng Eren. Beberapa saat setelah itu Mikasa bangkit lagi dan pengen hidup lagi. Karena dia gak pengen memori indah itu mati bersamanya. Dia pengen memori itu ada selama mungkin. Demi orang yang dia cintai, bukan demi dunia yang kejam ini. Eren mo kurosawa. Ada satu kutipan terkenal yang berkata, pahlawan bakal korbanin cintanya buat seluruh dunia. Tetapi penjahat bakal korbanin seluruh dunia buat cintanya. Kalau kita bedah pada ending on Titan, Erenlah penjahat tersebut, sedangkan Mikasa adalah pahlawannya. Tetapi menurut saya narasi penjahat ini sudah mulai tidak relevan. Dan nggak baik jika kita ikuti dengan situasi zaman sekarang. Karena banyaknya syarat-syarat cinta yang timbul karena masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya agama, ras, keluarga, strata ekonomi, usia, kecocokan, dan masih banyak lagi. Dan kita nggak bisa untuk tinggalin semua syarat prasyarat tadi. Sehingga kita sebenar-benarnya nggak bisa tuh bakar dunia demi si dia. Cinta zaman sekarang udah berubah, orang nggak ngelihat setia sebagai faktor utama lagi. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Karena zaman sekarang itu mungkin banyak pilihan. Tinggal main dating app atau cari di sosmed, dapat banyak pilihan. Kasarnya itu semua ibaratkan sebuah katalog. Pilihan nggak terbatas hanya tetangga kita atau orang sekota kita aja. Orang zaman dulu bakal milih satu orang yang dekat rumah dia, dan kalau ada kekurangan, bisa sama-sama menerima atau saling belajar untuk memperbaiki kekurangan itu. Walaupun terkadang proses ini bisa jalan seumur hidup mereka, tapi itu yang mereka lakukan. Sedangkan sekarang, pilihan seakan-akan tidak terbatas. Jadinya mau terus-menerus mencari sampai menemukan yang benar-benar tepat. Dan makin nyari, malah makin ribet sendiri. Dan ujung-ujungnya nggak ketemu juga. Dan disitulah kesalahan pertamanya, berharap pada faktor eksternal. Dimana yang seharusnya kita ubah itu adalah faktor internal. Kenapa di antara sekian banyak aspek cinta yang diajarin Mikasa itu utamanya adalah tentang kesetiaan? Karena setia ini merupakan faktor yang bisa kita kontrol, faktor internal. Kita bisa ubah itu, kita bisa ubah perilaku kita,
agar tidak menjadi kutu loncat yang senantiasa mencari tempat bernaung baru. Kalau aspek ras atau keluarga kan itu hampir mustahil untuk diubah ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita ubah apa yang bisa kita ubah. Lalu apakah setia nggak ada sisi buruknya? Ada dong. Kesetiaan terhadap cinta itu selalu hadir dengan resiko. Resiko kalau seandainya kita kehilangan orang tersebut. Seperti Mikasa, kita bisa aja kembali ke masa-masa gelap waktu ia hampir diculik. Masa-masa dia udah pasrah sama hidup aja gitu. Tetapi Mikasa, seiring berjalannya waktu, dia bisa melepaskan diri dari resiko itu. Dia bisa tetap setia mencintai Eren dan tidak gila ketika harus mengorbankannya. 口の中にいるみんな協力して 了解だミカ Kembali ke pembahasan pahlawan dan penjahat tadi. Mungkin dulu kita berpikir kita siap melakukan apapun demi si dia. Kita siap membakar dunia, bahkan menghancurkan dunia sekalipun. Tetapi ketika kita disuruh untuk mengorbankannya, apakah kita siap? Awalnya, bahkan Mikasa sendiri nggak sudi buat ngorbanin orang yang dia cintai. Dia mah awalnya nggak peduli sama dunia ini. Tapi lama-lama dia berubah menjadi kebalikannya. Tentu ini disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah dedikasi sebagai pasukan pengintai. Mengharuskan ia membagikan kepeduliannya juga kepada masyarakat luas. Ini dipengaruhi oleh banyaknya ceramah dari Levi dan Hanji. Lalu terekspos juga ke dunia yang lebih luas dan berulang kali melihat aftermath dari perbuatannya. Pertama kali kita melihat perubahan Mikasa yang signifikan itu di mana? Jawabannya adalah ketika dia menerima pengorbanan atau kematiannya Armin. Armin jelas adalah orang kedua di hidupnya. Dan juga kalau Armin meninggal, orang pertama dalam kehidupannya, yaitu Eren, itu bisa sangat sedih. Nah, Mikasa bisa aja ngelawan dan nyelamatin Armin di situ. Dan Mikasa sampailah ke dua pilihan. Antara orang-orang yang memberikan dia kebahagiaan, atau dunia yang kejam. Di situ dia harus memilih. Dan tepat di waktu itu, dia akhirnya punya kekuatan untuk tidak bertarung. Dan memilih dunia yang kejam. Lalu apakah sebenarnya ketika kita mengorbankan orang yang kita cintai itu, kita gak setia? Menurut saya justru kebalikannya. Itulah kesetiaan. いってらっしゃいエレン Mikasa membunuh Eren karena Eren ingin kebebasan. Dan karena itu adalah opsi terakhir bagi umat manusia. Supaya dunia nggak hancur. Kalau misalnya dia membiarkan Eren melanjutkan rambling, mungkin Eren bebas secara fisik. Tapi secara pikiran, tidak mungkin dia bebas dari rasa bersalahnya membunuh sekian banyak orang itu. Jadi, satu-satunya cara agar Eren dan Mikasa bebas adalah dengan Mikasa menebas kepalanya Eren. Seorang Ymir harus menunggu 2000 tahun agar seseorang bisa membebaskannya dari cinta tragisnya ke Raja Fritz. Untungnya teman-teman, kita tidak perlu menunggu selama itu. Mungkin aja di depan kita ada sesuatu yang perlu dikorbankan atau dilepaskan. Percayalah teman-teman, melepaskan itu bukan berarti kita nggak setia. Justru kebalikannya. Itu pertanda kalau kita setia. Kita setia terhadap nilai yang kita bangun di awal hubungan, terhadap komitmen yang kita jalani. Kita setia terhadap kebahagiaan orang yang kita sayangi itu. Karena faktanya adalah kita nggak akan pernah bisa berubah orang. Yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri. Jadi teman-teman, setialah terhadap nilai yang kalian pegang. Dari sanalah saya belajar arti kesetiaan. Dan kesetiaan itu bernama Mikasa. 私は強いあなたたちより強いすごく強いので私はあそこの巨人どもを蹴散らすことができる Tentu saja Mikasa sakit. Tentu saja Mikasa rusak. Dia berusaha untuk peduli ke dunia yang bahkan seringkali nggak peduli sama dia. Dunia yang kejam. Tapi pilihannya adalah untuk membebaskan Eren. Untuk melepaskan Eren. Kalau gitu apakah dia akan lupa dengan Eren? Enggak. Dia taruh Eren di dalam hatinya. Dia akan terus pakai shell itu. Buat ngingetin dia tentang pilihan yang dibuat. Mengingatkan saya ke salah satu scene di Kingsman di mana waktu itu Exi dites untuk menembak anjingnya. Tetapi dia gagal. Sedangkan Harry Hart menembak anjingnya. Tentu saja pada akhirnya diketahui bahwa itu semua hanya peluru kosong. Dan anjingnya selamat. Akhirnya Harry berkata bahwa batas itu harus diuji. Seorang Kingsman harus mampu membahayakan dirinya demi nyawa orang lain. Atau mengorbankan kesenangan sendiri demi kepentingan banyak orang. Oke, jadi di depan kita sudah terlampir banyak pilihan. Pilihlah, lalu berjuanglah. Mungkin aja itu cut off dengan orang yang toksik. Mungkin aja itu melepaskan orang yang udah gak sayang sama lu. Mungkin aja itu move on. Mungkin aja itu lepas dari kebucinan. Pada akhirnya tunjukkanlah kalau kita itu udah paham arti kesetiaan yang sebenarnya. Dan kalau kita harus berkorban, ya kita berkorban. Raihlah kebebasan itu. Jadikan dirimu layak disebut manusia seutuhnya. Bertarunglah. Tatakai, tatakai, tatakai. 戦うんだよ勝てなきゃ死ね勝てば Sekian dari saya, semoga kita bisa belajar satu atau dua hal.
And as always, life goes on. Sampai jumpa di video selanjutnya.